Rencana pemerintah Australia ingin meningkatkan sistem pertahanan atau kemampuan militer dalam kurun waktu 10 tahun ke depan. Tentunya tidak dapat dipandang sebelah mata oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Salah satunya adalah Indonesia sebagai negara non-blok. Dan selain itu, Australia sendiri pernah menjadi ancaman serius bagi Indonesia sebagai negara berdaulat, yaitu di saat Timur Leste atau Timur Timur saat itu hendak melepaskan diri dari wilayah kedaulatan NKRI. Namun, saat ini Australia sebagai salah satu negara binaan Amerika Serikat di wilayah Indo-Pasifik. Memang Australia akhir-akhir ini kerap bersitegang dengan Cina, sehingga wajar saja ketika Perdana Menteri Australia, yaitu Scott Morrison, berambisi ingin meningkatkan sistem pertahanannya ke depan untuk menghadapi hegemonik Cina yang juga musuh bebuyutan Amerika Serikat di wilayah Indo-Pasifik. Tapi jangan lupa, langkah strategis Australia itu tentu harus diperhitungkan benar-benar oleh Indonesia. Sebab Indonesia sebagai salah satu negara yang berbatasan langsung dengan Australia harus mengambil langkah strategis agar tidak terancam dengan rencana Australia, yaitu untuk menguasai wilayah Indo-Pasifik tersebut. Karena kalau Indonesia lengah, tidak menutup kemungkinan Australia akan menjadi ancaman keamanan baru bagi Indonesia. Jika kita mencoba mengulas kekuatan militer Australia sebagai perbandingan untuk kemampuan pertahanan militer Indonesia, menurut data Global Firepower tahun 2020, saat ini ranking sistem pertahanan dan keamanan Indonesia berada di atas Australia dengan menduduki peringkat 16 dari 138 negara di dunia. Sementara Australia menduduki peringkat ke-19. Namun, dengan rencana Australia akan mengalokasikan anggaran pertahanan sebesar 186,5 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 2.690 triliun, maka sangat mungkin Indonesia akan tertinggal jauh oleh Australia di masa mendatang. Walaupun saat ini TNI merajai kekuatan militer Asia Tenggara. Kebangkitan militer Australia yang digandeng langsung oleh Amerika Serikat sebagai sekutu terbaiknya di wilayah kawasan Indo-Pasifik jelas saja akan menjadi ancaman bagi wilayah kedaulatan Indonesia. Sebab jika Indonesia terkena embargo militer atau sanksi ekonomi oleh Amerika Serikat, secara politik Australia bisa saja menjadi negara sekutu Amerika Serikat yang melakukan aksi provokasinya terhadap Indonesia. Seperti halnya Australia saat ini yang ikut terlibat untuk menekan Cina di kawasan Laut Cina Selatan. Australia sebagai negara sekutu Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik tentunya tidak bisa dianggap remeh begitu saja. Sebab siapa sangka jika suatu waktu Australia justru bisa menjadi ancaman baru bagi wilayah kedaulatan Indonesia dengan campur tangan Amerika Serikat. Memang tidak bisa dipungkiri jika posisi Indonesia saat ini sebagai negara non-blok sangat terancam posisinya yang diapit oleh Cina sebagai negara superpower yang suka asal main caplok-caplok wilayah teritorial zona ekonomi eksklusif Indonesia. Sedangkan dari benua kanguru atau Australia saat ini tidak bisa dipandang sebelah mata oleh Indonesia. Sebab kita tahu jika Australia sendiri pernah menjadi negara yang hendak menyerang Indonesia secara politik. Jika kita berkaca dari sejarah masa lalu, Australia selalu terlibat sebagai lawan Indonesia ketika hendak mempertahankan wilayah kedaulatannya. Misalkan saja campur tangan Australia ketika Timur Timur atau Timur Leste saat ini yang hendak memisahkan diri dari wilayah kedaulatan NKRI. Saat itu Australia adalah salah satu negara yang sangat berambisi agar Timur Timur terlepas dari wilayah kedaulatan NKRI.
Bahkan saat itu, Australia pernah ingin melumpuhkan Jakarta dengan mengerahkan pesawat pembomnya. Namun, selain Timur Timur atau Timur Leste saat itu, pada saat Indonesia mempertahankan wilayah kedaulatannya dari Malaysia. Selain Inggris, Australia adalah salah satu negara yang ikut campur dan hendak menyerang Indonesia ketika terjadi perselisihan di wilayah perbatasan, yaitu antara Malaysia dan Indonesia di Kalimantan pada saat Operasi Trikora. Di sisi lain, untuk pengadaan alutsista tempur udara, saat ini total armada udara atau pesawat yang memperkuat Angkatan Udara Australia tercatat sebanyak 464 unit. Jumlah itu lebih unggul tipis jika dibandingkan jumlah pesawat yang dimiliki oleh Indonesia saat ini, yaitu sebanyak 462 unit. Adapun pesawat jet tempur yang memperkuat pertahanan udara Australia di antaranya adalah 82 unit pesawat jet tempur sekelas F-16, 6 unit pesawat serang darat sekelas Panzer Sukhoi Su-24 Rusia, pesawat bomber B-52, 38 unit pesawat pengangkut militer sekelas Airbus CN-235, 174 unit pesawat latih, 31 unit pesawat misi khusus, pesawat patroli maritim, dan platform elektronik warfare, 133 unit helikopter sekelas Mi-17 Rusia, dan Black Hawk UH-60, dan 22 unit helikopter serang sekelas Guardian AH-64 Apache, Eurocopter Tiger, dan Kamov Ka-52 Alligator atau Mi-28. Sementara untuk Indonesia sendiri diperkuat sebanyak 462 unit pesawat yang dapat mendukung Angkatan Udara Indonesia. Di antaranya adalah 41 unit pesawat jet tempur sekelas F-15, 39 unit pesawat serang sekelas Panzer Sukhoi Su-24 Rusia, American Lockheed Martin F-35 Lightning II, pesawat bomber Boeing B-52, Super Tucano EMB 314 Brasil, dan masih banyak lagi. Namun, pesawat jet tempur terbaru Indonesia hanya diperkuat dengan pesawat jet tempur Sukhoi Su-27 dan Su-30 buatan Rusia. Sementara Australia sendiri telah diperkuat pesawat jet tempur generasi terbaru Amerika Serikat seperti pesawat jet tempur sekelas F-35 Lightning II. Namun, untuk kekuatan dalam pertempuran di darat, Indonesia bisa dikatakan unggul tipis dibandingkan dengan Australia. Sebab Indonesia memiliki 313 unit tank tempur, sementara Australia hanya memiliki 59 unit tank tempur. Kemudian, untuk kendaraan tempur jenis ANOA atau sekelas AFV, Indonesia memiliki 1178 unit. Sementara Australia memiliki lebih banyak, yaitu 3051 unit. Dari uraian di atas, sangat jelas jika perbandingan kekuatan sistem pertahanan Indonesia saat ini jika dibandingkan dengan kekuatan Australia akan sangat tertinggal di masa yang akan datang. Apalagi dalam kurun 10 tahun ke depan, jika Indonesia merasa sudah cukup puas dengan sistem pertahanan yang hari ini ada, maka Indonesia sudah dapat dipastikan akan terancam tertinggal jauh dari Australia. Dan Australia sendiri bisa saja menjadi ancaman serius bagi wilayah kedaulatan Indonesia yang secara tidak langsung berbatasan langsung dengan teritorial zona ekonomi eksklusif Australia.